Bagi jutaan penduduk urban di Indonesia, ada sebuah pengalaman psikologis yang sangat seragam dan berulang setiap harinya. Anda mematikan mesin sepeda motor di depan sebuah minimarket, apotek, atau mesin ATM. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ruang publik itu terlihat kosong. Namun, 10 menit kemudian, ketika Anda keluar dan bersiap untuk menyalakan mesin kendaraan, sebuah entitas tiba-tiba muncul dari ruang hampa, diiringi oleh tiupan peluit yang memekakkan telinga dan atribut rompi oranye yang sering kali lusuh. Seseorang menadahkan tangan, menuntut kompensasi finansial sebesar Rp2.000. Secara kasat mata, fenomena ini terlihat seperti sebuah interaksi sosial kelas bawah yang sepele, sebuah gangguan kecil berupa koin receh yang harus dikeluarkan dari saku celana. Masyarakat kita yang didoktrin dengan nilai-nilai filantropi dan rasa kasihan yang tinggi, seringkali menormalisasi pungutan liar ini dengan satu kalimat pamungkas, hitung-hitung sedekah untuk orang kecil. Namun, di dalam diskursus kriminologi dan ekonomi politik, rasa kasihan adalah komoditas yang sangat mudah dieksploitasi. Jika kita membedah anatomi dari tatanan aspal jalanan ini, kita tidak sedang berhadapan dengan sekelompok orang miskin yang sedang mencari makan secara mandiri. Kita sedang berhadapan dengan sebuah sistem organized crime atau kejahatan terorganisir yang beroperasi di siang bolong. Sebuah mesin ekstraksi ekonomi raksasa yang merampok triliunan rupiah uang tunai setiap tahunnya langsung dari kantong kelas pekerja, tanpa pernah tersentuh oleh instrumen pajak negara. Untuk memahami skala kegilaan ini, kita harus menghancurkan ilusi kemandirian sang juru parkir. Individu yang berdiri di depan minimarket tersebut pada hakikatnya bukanlah seorang pekerja lepas. Ia adalah pion paling bawah, seorang prajurit infanteri tingkat dasar di dalam sebuah hierarki kartel jalanan yang sangat terstruktur, militeristik, dan kejam. Ini adalah sebuah sistem yang beroperasi layaknya korporasi bayangan, di mana wilayah atau lahan parkir adalah aset modal, dan intimidasi adalah alat pemasarannya. Mari kita bongkar struktur piramid setoran yang mengendalikan aspal negara ini lapis demi lapis. Di lapis pertama, dasar dari piramida, adalah sang juru parkir itu sendiri. Mereka adalah ujung tombak ekstraksi. Mereka tidak memiliki lahan tersebut, dan mereka tidak memiliki kekuatan absolut. Mereka dipekerjakan dalam sistem shift atau pergantian waktu kerja yang sangat ketat. Biasanya dibagi menjadi shift pagi, siang, dan malam. Juru parkir ini bukanlah pemilik dari uang receh yang mereka kumpulkan. Mereka terikat pada sebuah kontrak tak tertulis yang sangat eksploitatif bernama setoran wajib. Setoran wajib ini adalah kuota harian yang nominalnya sudah dipatok secara sepihak oleh atasan mereka, terlepas dari apakah hari itu sedang hujan badai atau sepi pengunjung. Jika sebuah titik minimarket dipatok dengan setoran wajib sebesar Rp300.000 per shift, maka sang juru parkir harus menyerahkan uang tersebut tanpa alasan apapun. Jika ia hanya mengumpulkan Rp200.000, ia berutang Rp100.000 kepada kartel. Sistem ini menciptakan sebuah tekanan psikologis yang membuat para juru parkir di lapangan seringkali bertindak agresif dan memaksa kepada warga, karena mereka secara harfiah sedang dikejar oleh target setoran mafia, bukan sekedar mencari uang makan siang. Uang setoran wajib dari puluhan atau ratusan titik parkir di suatu kecamatan ini kemudian mengalir naik ke lapis kedua, sang koordinator lapangan atau mandor. Mandor ini adalah representasi dari kekuasaan teritorial. Mereka tidak memegang peluit, mereka memegang catatan buku kecil dan berkeliling menggunakan sepeda motor untuk mengumpulkan uang tunai atau cash collection pada jam-jam tertentu. Mandor bertugas memastikan tidak ada lahan yang kosong, menghukum juru parkir yang menggelapkan uang setoran, dan mengusir pemain liar dari luar kelompok yang berani beroperasi di wilayah kekuasaannya. Namun, hierarki ini tidak berhenti pada sang mandor. Ratusan juta rupiah uang tunai harian yang telah terkumpul di tingkat kecamatan ini kemudian disetorkan kembali ke lapis ketiga, puncak dari rantai makanan jalanan, bos wilayah. Bos wilayah ini biasanya berafiliasi dengan organisasi massa kedaerahan tertentu, kelompok premanisme bersejarah, atau tokoh kuat lokal yang mengendalikan hegemoni kekerasan di sebuah kota. Lalu muncul sebuah pertanyaan fundamental yang logika hukumnya sangat mengganggu. Bagaimana mungkin operasi pemerasan massal berskala industri ini bisa dibiarkan terjadi selama puluhan tahun di depan hidung aparat penegak hukum dan institusi pemerintah daerah? Jawabannya membawa kita pada lapis keempat yang paling gelap dan paling tidak kasat mata, institusi backing atau pelindung hukum. Ekonomi bawah tanah parkir liar tidak akan pernah bertahan satu hari pun tanpa adanya simbiosis mutualisme atau simbiosis mutualisme antara preman jalanan dan oknum birokrasi pemerintahan. Baik itu oknum di tingkat dinas perhubungan, satuan polisi Pamong Praja, hingga oknum aparat kepolisian di level akar rumput.
Dalam sirkuit ekonomi gelap ini, aliran uang tidak hanya bergerak ke atas menuju ketua ormas, tetapi juga dialirkan secara menyamping atau horizontal distribution sebagai uang koordinasi atau uang keamanan kepada oknum-oknum aparat. Sebagai imbalannya, aparat memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada operasi kartel tersebut. Operasi penertiban parkir liar seringkali hanyalah sebuah teatrikal atau sandiwara birokrasi, sebuah razia kosmetik di mana aparat menangkap beberapa pion kecil untuk difoto oleh media massa, namun secara sistemik menolak untuk memberangus struktur komandonya. Tanah negara sengaja diprivatisasi oleh preman agar oknum negara bisa ikut menikmati hasil perampokannya tanpa harus mengotori tangan mereka sendiri. Mari kita melakukan kalkulasi matematis atas perputaran uang atau market cap dari ekonomi bawah tanah ini. Matematika hitam ini akan membuat Anda menyadari betapa masifnya perampokan struktural ini. Asumsikan di satu kota metropolitan terdapat 1.000 titik gerai minimarket waralaba. Satu titik minimarket rata-rata dikunjungi oleh 300 sepeda motor dan 50 mobil per hari. Dengan tarif ilegal Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil, maka satu titik minimarket menghasilkan Rp850.000 uang tunai setiap harinya. Dalam satu bulan atau 30 hari, perputaran uangnya mencapai Rp25,5 miliar. Dalam satu tahun, total perputaran uang dari lahan minimarket saja di satu kota mencapai lebih dari Rp306 miliar. Angka ini belum termasuk lahan parkir rumah makan, bank, apotek, pasar tradisional, deretan ruko komersial hingga lahan kosong yang tiba-tiba disulap menjadi kantong parkir acara dadakan. Secara nasional, perputaran uang dari parkir liar ini diperkirakan menembus angka belasan hingga puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Triliunan rupiah uang tunai yang sangat liquid ini adalah uang hantu. Uang ini berada di luar sistem perbankan atau unbank, tidak tercatat dalam produk domestik bruto, tidak bisa diaudit, dan yang paling fatal adalah sama sekali tidak menghasilkan penerimaan pajak 1 sen pun bagi pendapatan asli daerah. Triliunan rupiah ini secara eksklusif membiayai kelangsungan hidup mesin premanisme. Uang ini digunakan oleh ormas untuk memelihara ribuan pasukan paramiliter mereka, membeli pengaruh politik menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada, dan menyuap birokrasi negara agar tetap menutup mata. Ketika kelas menengah dan kelas pekerja taat membayar pajak penghasilan dari gaji bulanan yang sudah pas-pasan, para lord jalanan ini justru menjadi miliarder dengan cara merampas hak warga untuk memarkirkan kendaraannya di atas tanah yang aspalnya dibangun menggunakan uang pajak rakyat itu sendiri. Masyarakat dibiarkan berjalan sendirian, menghadapi intimidasi fisik dan verbal dari prajurit infanteri kartel di setiap sudut jalan, karena negara yang seharusnya hadir memonopoli kekerasan dan menjaga ruang publik, telah memilih untuk mengkhianati warganya demi jatah pembagian koin receh berlumuran keringat. Di dalam ilmu negara modern, ada satu prinsip dasar yang membedakan sebuah negara beradab dengan wilayah barbar yang dikuasai oleh panglima perang. Monopoly on violence atau monopoli atas kekerasan. Negara, melalui aparaturnya, adalah satu-satunya entitas yang memiliki hak sah untuk melakukan pemaksaan, menuntut pajak, dan mengendalikan ruang publik. Namun, ketika kita menatap fenomena parkir liar di Indonesia, kita sedang menyaksikan sebuah tontonan mengerikan di mana negara secara sukarela melucuti kedaulatannya sendiri dan menyerahkannya kepada sekelompok milisi jalanan. Fenomena pungutan parkir liar di lahan komersial seperti minimarket waralaba adalah sebuah anomali hukum yang paling telanjang. Mari kita bedah kebodohan struktural ini secara yuridis dan finansial. Ketika sebuah korporasi minimarket membuka gerainya, mereka tidak sekedar menyemen sepetak tanah kosong. Mereka diwajibkan oleh undang-undang untuk menunaikan serangkaian kewajiban fiskal yang sangat mencekik kepada pemerintah daerah. Mereka membayar pajak bumi dan bangunan komersial, membayar retribusi izin mendirikan bangunan, hingga membayar pajak reklame untuk plang nama mereka yang berdiri di depan toko mereka. Seluruh pajak miliaran rupiah ini dibayarkan dengan satu premis absolut. Korporasi memiliki hak penuh atas lahan tersebut untuk memfasilitasi kenyamanan konsumennya, termasuk memberikan akses ruang parkir secara cuma-cuma. Itulah mengapa pihak manajemen minimarket memasang tanda peringatan yang sangat jelas di depan toko mereka. Parkir gratis khusus pelanggan. Tanda itu bukanlah sekedar dekorasi, itu adalah deklarasi hak properti yang sah secara hukum negara. Namun, apa yang terjadi di dunia nyata?
deklarasi hukum negara tersebut diremukkan hingga menjadi debu oleh tiupan peluit seorang pria berompi lusuh. Kehadiran tukang parkir liar yang memaksa memungut retribusi di atas lahan pribadi korporasi yang sudah membayar pajak adalah bukti fisik dari impotensi negara. Tulisan parkir gratis itu menjadi monumen ejekan paling sempurna yang memperlihatkan bahwa di jalanan Indonesia, hukum formal yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali tidak ada harganya ketika dihadapkan pada hukum rimba milik organisasi kemasyarakatan. Bagi kelas pekerja dan rakyat biasa, penyerahan kedaulatan ruang publik ini melahirkan sebuah instrumen eksploitasi ekonomi yang disebut sebagai shadow tax atau pajak bayangan. Rakyat Indonesia adalah salah satu pembayar pajak yang paling patuh, karena seringkali pajak itu dipotong paksa sebelum gaji mereka cair atau dimasukkan ke dalam harga barang yang mereka beli. Setiap tahun, pemilik kendaraan bermotor diwajibkan membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Uang tersebut dikumpulkan oleh negara dengan janji akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan raya dan memelihara aspal. Tetapi tragedi komedinya adalah ini. Setelah Anda membayar pajak kepada negara untuk aspal tersebut, Anda tidak diizinkan untuk memijakan kaki atau menghentikan ban kendaraan Anda di atas aspal itu tanpa membayar uang tol kepada kartel jalanan. Anda dipaksa membayar entitas swasta non-formal hanya untuk mengakses ruang publik yang pembangunannya Anda biayai sendiri melalui pajak. Ini adalah bentuk perpajakan ganda atau double taxation yang paling primitif dan regresif. Pajak ini sangat regresif karena ia menghantam rakyat kelas bawah dengan pukulan yang paling keras. Bagi seorang eksekutif bergaji puluhan juta yang menggunakan jasa parkir valet di lobi mal mewah, uang Rp10.000 tidak memiliki arti apa-apa. Namun, bagi seorang pengemudi ojek daring yang harus berpindah dari 10 titik restoran berbeda dalam sehari untuk mengambil pesanan, atau bagi seorang ibu rumah tangga yang harus berpindah dari pasar ke apotek, pungutan Rp2.000 di setiap titik perhentian akan terakumulasi menjadi potongan yang sangat masif terhadap total pendapatan atau anggaran harian mereka. Tukang parkir liar adalah pajak harian yang mencekik nafas rakyat miskin, ditarik secara paksa oleh kelompok preman, sementara pemerintah daerah yang berwenang hanya duduk diam di dalam ruang ber-AC yang tagihan listriknya juga dibayar oleh rakyat. Mengerikannya lagi, pajak bayangan ini perlahan-lahan mengubah psikologi massa masyarakat Indonesia. Masyarakat mulai mengidap semacam Stockholm Syndrome massal. Karena negara tidak pernah hadir untuk mengusir para parasit jalanan ini, masyarakat akhirnya menyerah pada keadaan. Mereka mulai memaklumi pemerasan ini sebagai sebuah kearifan lokal. Mereka mulai menyiapkan uang koin di laci motor mereka secara otomatis, menghindari konflik, dan mengalah pada ketidakadilan. Ketika sebuah masyarakat sudah menormalisasi perampasan haknya sendiri di ruang publik, dan ketika negara membiarkan preman mengambil alih monopoli atas wilayahnya, maka pada titik itulah kita tidak lagi hidup dalam sebuah tatanan republik yang berdasarkan hukum. Kita sedang hidup dalam era neo-feudalisme, di mana jalanan dikuasai oleh warlords atau panglima perang lokal, dan rakyat biasa direduksi statusnya menjadi sekedar petani penggarap yang wajib menyetorkan upeti harian agar bisa terus bertahan hidup di tanah tumpah darah mereka sendiri. Mari kita bongkar kebohongan terakhir dan yang paling manipulatif dari eksistensi parkir liar di Indonesia. Argumen bahwa mereka sedang memberikan sebuah jasa. Dalam fundamental ilmu ekonomi dan hukum perdata, sebuah transaksi jasa diwajibkan memiliki dua elemen mutlak, mutual consent atau persetujuan dua belah pihak, dan pertukaran nilai yang setimpal. Jika Anda pergi ke pangkas rambut, Anda secara sadar meminta rambut Anda dipotong, dan Anda membayar atas keterampilan sang tukang cukur. Terdapat kesepakatan dan hasil yang nyata. Namun, interaksi Anda dengan tukang parkir liar menghancurkan seluruh rasionalitas ekonomi tersebut. Ini adalah sebuah anomali di mana konsumen dipaksa untuk membeli sebuah layanan yang tidak pernah mereka minta dari seseorang yang tidak memiliki kualifikasi di atas tanah yang bukan milik penjual jasa tersebut. Perhatikan secara seksama ritme kerja mereka di lapangan. Ketika Anda tiba di sebuah minimarket yang sepi dan kesulitan mencari celah untuk memarkirkan sepeda motor, sang juru parkir seringkali tidak terlihat batang hidungnya. Ia mungkin sedang duduk di warung seberang jalan atau berteduh menghisap rokok.
Tidak ada jasa pengarahan yang diberikan saat Anda sangat membutuhkannya. Tetapi, keajaiban akan terjadi seketika saat Anda kembali ke kendaraan, menyalakan mesin, dan bersiap untuk mundur. Tiba-tiba peluit ditiup dengan agresif. Mereka menarik bagian belakang motor Anda, sebuah bantuan fisik yang sebenarnya sama sekali Anda tidak butuhkan, lalu menadahkan tangan. Anda tidak sedang membayar sebuah layanan. Anda sedang ditagih biaya keluar, exit toll, dari sebuah petak tanah berukuran 2 kali 1 meter. Lalu narasi palsu berikutnya sering dilontarkan untuk menjustifikasi pungutan ini. Mereka kan menjaga kendaraan kita dari maling, wajar kalau dibayar. Pernyataan ini adalah sebuah kenaifan yang sangat fatal. Mari kita lihat preseden hukum dan fakta di lapangan. Hampir di setiap karcis parkir yang disodorkan kepada Anda, bahkan karcis yang dicetak secara resmi oleh pihak pengelola sekalipun, selalu tercetak sebuah klausul pelepasan tanggung jawab atau disclaimer yang berbunyi, kehilangan kendaraan atau barang berharga di dalam kendaraan bukan tanggung jawab pengelola parkir. Klausul ini adalah sebuah paradoks hukum yang sangat kejam. Jika kehilangan kendaraan bukanlah tanggung jawab mereka, lalu perlindungan macam apa yang sebenarnya sedang Anda beli dengan uang Rp2.000 tersebut? Jika motor Anda dicuri oleh sindikat pencurian kendaraan bermotor, apakah sang tukang parkir akan mengganti rugi puluhan juta rupiah? Tidak. Mereka akan cuci tangan, menyalahkan kelalaian Anda karena lupa mengunci ganda, dan menghilang keesokan harinya. Secara yuridis, mereka menuntut hak finansial, uang parkir, namun menolak memikul kewajiban, tanggung jawab keamanan, secara total. Jika bukan dari maling, lalu dari siapa sebenarnya kita dilindungi? Untuk menjawab ini, kita harus meminjam terminologi dari dunia kejahatan terorganisir mafia Italia atau Yakuza Jepang, yaitu protection racket atau pemerasan berkedok perlindungan. Dalam skema kejahatan ini, sebuah geng mafia akan mendatangi toko-toko kecil dan memaksa pemiliknya membayar uang keamanan. Keamanan dari siapa? Bukan keamanan dari geng pesaing atau perampok luar, melainkan keamanan dari ancaman geng mafia itu sendiri. Jika Anda membayar, toko Anda aman. Jika Anda menolak membayar, toko Anda akan dibakar atau dirusak oleh geng tersebut pada malam harinya. Psikologi perampokan inilah yang secara persis dipraktekkan di aspal jalanan Indonesia. Ketika Anda memberikan selembar uang ribuan kepada tukang parkir liar, jauh di dalam lubuk hati bawah sadar Anda tahu bahwa Anda tidak sedang membayar jasa keamanan melawan maling. Anda membayar uang damai agar sang tukang parkir tidak menggores cat mobil Anda, tidak mengemboskan ban kendaraan Anda, dan tidak melontarkan makian kasar atau melakukan kekerasan fisik saat Anda pergi. Anda sedang membeli keselamatan Anda dari penjual jasa itu sendiri. Ini bukan transaksi layanan publik, ini adalah definisi paling murni dari pemerasan legal. Masyarakat Indonesia telah terlalu lama dicuci otaknya untuk menundukkan kepala di hadapan tirani recehan ini. Kita membiarkan jalanan kita, ruang publik kita, dan mentalitas warga negara kita dijajah oleh premanisme yang bersembunyi di balik tameng kemiskinan. Koin-koin Rp2.000 yang Anda lempar setiap hari mungkin terasa tidak berarti bagi dompet Anda secara individu. Tetapi, koin-koin itu adalah darah segar yang terus menghidupkan jantung mesin kartel jalanan bernilai triliunan rupiah yang kebal hukum. Selama kita menolak untuk melawan, selama kita membiarkan negara terus tertidur lelap, maka jangan pernah mempertanyakan mengapa bangsa ini selalu gagal merangkak naik menjadi negara maju. Karena peradaban yang besar tidak akan pernah bisa dibangun jika untuk sekedar memarkirkan kendaraan di atas aspal negaranya sendiri, rakyatnya harus membayar upeti kepada preman.